Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Cak Yu Tutorial. Oke teman-teman, ini kebetulan masih pagi ya di rumah ya, masih cukup pagi suasananya. Jadi saya akan membuat video tutorial, bukan lari pagi ya, karena ini masih pagi, bukan tutorial juga bertaman kayak gini, enggak ya. Jadi saya akan membuat video tutorial, nah ini teman-teman. Nah tentunya ini kemarin yang sudah saya buat reviewnya ya tentang SSD M.2 NVMe. Sekarang kita coba untuk menginstal Windowsnya, karena memang saya waktunya cukup padat ya kegiatan, jadi saya baru bisa menginstal saat pagi-pagi kayak gini. Jadi ini adalah Acer tipe 475G E475G punya kantor ya. Jadi ini akan saya upgrade Windowsnya, atau saya install Windowsnya menggunakan sebentar saya buka dulu ya, menggunakan SSD ya. Nah, ini adalah penampakan dalamnya dari Acer E5475G. Jadi kemarin ini sudah saya pasang harddisk ya. Oh, bukan harddisk ya, SSD M.2 NVMe 25GB dari produk Vigen ya. Terus kemarin yang di sini kemarin ada SSD-nya teman-teman 2,5 ini nih, sudah saya pindahkan dari yang di sini di VidiCAD. Kemarin saya copot, saya taruh sini ya, karena SSD yang ini sudah saya lepas, terus saya gantikan dengan ini sistemnya. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan videonya, saya ingat kembali yang belum like and subscribe video saya, channel saya, mumpung ada waktu silakan diklik tombol like and subscribe teman-teman di bawah sini ya, biar apa yang saya buat, video yang saya share di YouTube ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, tonton videonya sampai akhir. Oke teman-teman, saya akan menginstal Windowsnya menggunakan flash disk ya. Kebetulan di sini sudah ada isinya file installer Windows 10 Pro ya. Ini saya download dari softwarenya langsung dari Microsoft menggunakan Creation Media ya, tool dari Microsoft. Ini ori teman-teman, ini ori, dan saya akan masukkan ke saya install ke laptop ini. Saya masukkan dulu flash disknya. Oke, kemudian kita nyalakan teman-teman ya, kita nyalakan, tekan tombol power. Oke, sudah muncul tampilannya, dan ini akan langsung booting melalui flash disk tadi ya yang ada, karena memang tidak ada OS-nya ya, kosong flash disknya atau kosong SSD yang saya pasang, masih fresh. Di hard disk juga tidak ada OS-nya, jadi untuk data saja. Nah, ini langsung masuk ke flash disk untuk installernya. Ya, kenapa kok saya masih menggunakan ya, masih masih setia dengan Windows 10, karena memang untuk Windows 11-nya ini tidak saya gunakan ya, karena memang kemarin di video saya sebelumnya memang laptop ini tidak dapat diinstal Windows 10, tidak support untuk prosesornya. Aslinya ada teman-teman. Oke, sudah tampil ya, sudah tampil installernya. Kita klik next. Oke, kita nggak langsung install nol, kita nggak repair your komputer, kita langsung klik install now teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu, ini akan prosesnya cukup lama ya. Oke, sekarang kita masukkan untuk produknya. Kebetulan ini adalah Windows yang saya beli kemarin, serial killnya ya, atau serial numbernya sudah saya dapatkan. Jadi ini ori teman-teman ya. Saya masukkan dulu. Jadi serial ini untuk satu laptop, hanya untuk laptop ini ya, jadi nggak bisa untuk dipindah laptop kan atau diinstal di PC lain, nggak akan bisa, karena memang sudah terkunci di laptop ini teman-teman. Jadi teman-teman untuk serial number itu penting ya, karena memang Windows itu akan membatasi jika kita menggunakan produk Microsoft yang non orisinil atau bisa dikatakan bajakan, itu pasti diblokir suatu saat nanti saat terkoneksi ke internet. Makanya produk-produk Windows kalau bisa teman-teman gunakan yang ori ya, gunakan yang ori biar tidak
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan suatu saat nanti. Oke, saya cek dulu ya. Oke, sudah benar. Nah, kita klik next. Nah, saat kita menggunakan serial key atau produk dari Windows yang orisinil, maka saat kita klik lah ternyata tidak bekerja, ada yang keliru ini ya. Sebentar ya, saya cek dulu. Oke teman-teman, jadi saya cek tadi ada ya kesalahan ya, satu angka, satu huruf ya kesalahan. Jadi kesalahan sedikit aja nggak akan bisa terdeteksi ya untuk Windows serial key-nya itu ori. Oke, kita klik accept the license term, kita klik next. Nah, kita klik ini ya, custom install Windows ya. Jadi kita gunakan yang ini ya. Ini adalah teman-teman, ini adalah yang bawah ini adalah SSD NVMe belepotan teman-teman M.2. Kita gunakan yang ini, kita klik new. Jadi kita gunakan semuanya ya. Kita nggak usah partisi, nanti bisa dipartisi saat di Windowsnya. Kita klik new, kemudian kita klik apply. Nah, nanti Windows akan membuatkan folder yang dibutuhkan untuk instalasi. Kita klik OK. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah jadi. Kita tarik ke bawah ya, partition 1 ya ternyata ya. Nah, ini yang partisi nomor 3 ini adalah sistem teman-teman. 1, 2, 3 ini sistemnya. Kita klik yang ini, yang besar ini, kemudian kita klik next. Nah, ini adalah proses instalasinya. Ini tidak saya skip teman-teman, saya biarkan ya, tidak saya skip ya. Mungkin teman-teman nanti bosan lihatnya ya, mungkin karena memang kita akan cek performa dari SSD M.2 ini apakah mumpuni ya. Ini mulai proses instalasinya. Oke, sudah mulai ya persentasenya. Jadi teman-teman kalau ingin nanti di skip monggo ya, kalau memang masuk ke proses. Tapi enak seperti ini teman-teman, jangan di skip ya. Jadi kita akan lihat performa dari instalasi Windows pada SSD M.2 NVMe. Oke, sambil mendengarkan kicau burung ini di belakang teman-teman. Oke. Nah, cepat sekali teman-teman. Kalau pakai harddisk ya mungkin untuk mencapai 25% mungkin cukup butuh waktu yang agak sebentar ya, mungkin lama ya. Ini sudah 27%, nggak sampai 1 menit. Nah, karena memang ya itu tadi ya, antara SSD dan harddisk itu beda sistem ya, beda perangkat, beda media penyimpanannya ya, saya jelaskan. Jadi untuk SSD itu menggunakan chip teman-teman, chip ya, menggunakan IC ya, kalau bahasa elektroniknya IC ya, kalau dalam bahasa teknisnya lebih tinggi itu chip, menggunakan chip di dalamnya. Jadi tidak ada penyimpannya tidak seperti dahulu kala ya, menggunakan piringan, diputer terus dibaca, disimpan di sektor di tracknya harddisk itu, piringannya itu enggak ya, menggunakan sistem magnetik. Kalau ini sudah menggunakan chip, jadi tidak ada istilahnya itu, data itu dipilihkan tempat di mana, enggak, langsung dimasukkan bleng gitu aja ya ke chip-chip yang ada itu, seperti itu. Tapi teman-teman, secepat-cepatnya SSD ya, pasti ada kelemahannya ya. Jadi secepat-cepatnya SSD teman-teman yang teman-teman gunakan itu ada kelemahannya ya. Jadi kelemahannya tentunya usia dari chip itu sendiri ya. Jadi di dunia SSD itu ada namanya SLC atau single layer SC-nya itu ya. Jadi ada single ya, istilahnya itu S itu singlenya. Jadi setiap sel itu bisa menampung satu blok data, itu yang SLC. Jadi SLC ini adalah tipe SSD yang paling awet ya, karena memang satu blok itu ditempati satu data teman-teman, satu blok data, satu istilahnya itu satu sel ya, ditempati hanya satu blok data. Jadi penulisannya lebih lama, lebih kuat ya, lebih awet untuk SLC. Di bawahnya SLC ada DLC atau dual layer. Jadi untuk DLC dan lain-lain ya, semakin bawah ada sampai QLC ya. QLC itu tipe yang paling
paling rentan, paling cepat, bukan paling cepat ya, paling rentan usianya, masih paling pendek karena satu sel itu bisa ditempati 4 blok, berapa blok, jadi lebih lebih rentan, usianya lebih pendek seperti itu. Di SLC itu biasanya digunakan di industrial teman-teman, jadi untuk server, untuk komputer kelas industrial seperti itu ya. Jadi harganya juga lumayan mehong ya, lumayan mahal untuk yang tipe SLC. Kalau yang murah-murah itu, yang di pasaran beredar murah-murah itu biasanya tipenya adalah TLC ya, triple ya, atau GLC atau quad ya, quad layer. Jadi yang beredar di pasaran itu adalah tipe-tipe yang usianya pendek teman-teman. Tapi ya kalau dibandingkan dengan hard disk ya jauh ya. Tapi teman-teman, tidak seperti itu ya. Terus pendeknya itu bukan berarti cuma bertahan 1 tahun. Sudah selesai ya, sudah selesai instalasinya. Ini booting, bukan pengecekan. Cepat sekali ya, nggak sampai 2 menit instalasinya. Nah ini sudah mulai masuk di steering device. Cepat sekali teman-teman. Ini kalau pakai hard disk, waduh ya, sabar aja ya. Jadi ini cukup responsif untuk SSD yang bertipe M.2 NVMe. Jadi teman-teman, saya jelaskan lagi ya, sambil nunggu instalasinya ini nggak saya skip, saya biarkan berjalan ya, biar durasinya lama nggak masalah ya. Karena kita uji coba ya. Jadi untuk SSD itu ada beberapa tipe teman-teman. Yang sebelum tadi itu adalah tipe selnya, tipe chipnya, yang tadi yang awal tadi ya. Untuk SSD itu ada beberapa tipe. Yang pertama SSD tipe SATA ya. SATA itu portnya menggunakan SATA ya. Ada tipe 2,5 in kayak hard disk, ada yang tipe M.2 SATA yang tadi saya bongkar tadi ya, kayak RAM ya, bentuknya PCB gitu aja ditancapkan. Itu ada tipenya M.2 SATA. Jadi speednya sama dengan 2,5 in hard disk ya. 2,5 in SATA ya, sama speednya ya, kecepatannya sama karena menggunakan interface SATA. Nah, ini yang saya gunakan, ini menggunakan tipe yang kedua, yaitu sudah selesai teman-teman. Saya ngomong aja ternyata sudah selesai. Yang ketiga adalah M.2 NVMe yang saya gunakan ini. Ini speednya lebih tinggi dari tipe kedua tadi ya, M.2 SATA maupun yang SATA ya, 2,5 in SATA, lebih cepat. Nah kan, terbukti kan cepat kan kalau pakai hard disk ya. Kalau instalasi gini ya bisa memakan waktu berjam-jam teman-teman. Loh kan sudah selesai. Jadi ini mulai booting awal ya. Kita nanti setting religion apa istilah itu, religion ya. Jadi kita setting kota. Nah ini ya, kita setting region religion kan agama, region ya. Jadi kita di mana ya, kebetulan kita ini adalah Indonesia tercinta ya. Kita cari negara Indonesia teman-teman. Nah ini Indonesia, kemudian kita klik next atau yes. Oke, keyboardnya kita klik US saja ya, kita standarkan yes. Layoutnya kita skip saja. Terus just a moment. Nah ini ada internet ya, kebetulan di tempat saya ada beberapa wifi, ini nggak saya sambungkan ya, nanti biar kita upgrade atau update Windowsnya menggunakan kabelan. I don't have internet, kita anggap tidak punya internet. Terus ya ini ya, kalau teman-teman punya akun Microsoft account bisa menggunakan bisa langsung di setting ya. Tapi kalau teman-teman tidak punya akunnya Microsoft ya, produknya bisa menggunakan limited setup. Tapi tetap ya, limited setup ini tetap ya Windowsnya orisinil teman-teman ya, cuma kita menggunakan local user, jadi tidak terkoneksi dengan Microsoft account kita, nggak masalah ya. Kita klik continue with limited setup. Tapi tetap nanti kalau online teman-teman, kalau sudah punya Microsoft account bisa diaktifkan. Ini kebetulan saya sudah punya, tapi saya pakai yang limited saja ya. Klik limited access. Nah ini bebas, teman-teman mau menggunakan apa bebas ya. Sebentar, ini saya isi dulu ya. Oke teman-teman, sudah saya isi, kita klik next. Passwordnya tidak saya kasih password ya, saya biarkan langsung aja karena ini memang laptopnya tidak
terlalu apa namanya spesifik banget ya, tidak terlalu privacy banget. Kita nggak usah password, kita klik accept. Nah, sudah mulai. Nah, ini sudah selesai setting-settingnya ya. Kita tinggal tunggu proses booting awalnya sampai selesai. Oke, mohon maaf teman-teman kalau durasinya cukup lama ya, karena memang ini instalasi dari awal sampai nanti bisa digunakan menggunakan M.2 ya. Itu perangkat penyimpan datanya menggunakan M.2 NVMe ya 256 miliknya Vigen. Kita tunggu dulu, nanti akan saya coba untuk booting dari awal menggunakan apa namanya Vigen ini, apakah SSD ini cukup bisa diandalkan performanya, kecepatannya. Oke, ini masih proses ya, kita tunggu. Jadi teman-teman laptopnya yang lama yang masih menggunakan hard disk, saya sarankan ya, kalau memang ada dana yang cukup ya, update teman-teman, upgrade hard disk yang dipakai menggunakan SSD, karena itu memang salah satu cara untuk meningkatkan performa dari komputer teman-teman yang jadul gitu ya, biar ya agak keren sedikit lah, biar agak larinya cepat. Oke, hampir selesai teman-teman. Nah, ini adalah tampilannya, almost there. Oke, ini adalah tampilan dari Windows yang sudah kita install. Oke, kita coba refresh. Nah, ini masih muncul kayak gini ya. Kita langsung ini ya. Nah, karena memang belum terkoneksi internet ya, ada warning update, kita loncati saja, nanti kita menggunakan jaringan kabelan biar lebih cepat ya untuk proses update-nya. Oke, kita get started, ini nggak masalah, ini kita get started aja biar nggak muncul notifikasinya untuk IE ini. Nah, ini complete stop, continue with sync in. Nah, ternyata memang nggak bisa karena tidak ada akun internet. Kita berikan saya apa, nanti kita setting ulang saat terkoneksi. Oke, jadi itu proses instalasinya ya teman-teman. Kita coba untuk ini masih fresh ya, belum ada aplikasi sama sekali. Kita coba shutdown, terus kita nyalakan dari awal. Shutdown ya, cepat sekali, sudah mati teman-teman. Nah, sudah mati, langsung shutdown, langsung mati gitu aja ya. Oke, kita nyalakan dari awal ya, kita tekan tombol off, kita coba hitung menitnya. Nanti teman-teman lihat menitnya ya di bawah ya. Ini saya nyalakan ulang. Oke, sudah mulai masuk. Nggak sampai 1 menit teman-teman, cuma berapa detik sudah masuk di Windowsnya. Nah, oke, memang gitu ya kelebihan dari SSD ya. Jadi tidak ada perangkat yang berputar ya di dalamnya, langsung nggak sampai 1 menit teman-teman. Oke, coba kita ulangi lagi ya biar teman-teman tahu bedanya ya. Saya power, saya shutdown, nggak saya restart. Kalau restart kan sistem masih berjalan ya. Ini saya shutdown ya, saya matikan, saya nyalakan ulang teman-teman ya. Oke, cepat sekali teman-teman. Nggak kerasa ya, langsung. Oke, saya ulangi lagi, gak usah saya ulangi lagi ya. Seperti itu, performanya cukup kencang. Jadi teman-teman gak usah nunggu sampai beberapa menit untuk sampai muncul tayangan kayak gini. Oke teman-teman, demikian video saya. Mohon maaf ya, cukup lama, 20 menit ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Tidak ada gading yang tak retak, pasti ada kurangnya dalam pembuatan video ini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Hanya sekedar video introducing cara menginstal Windows di NVMe M.2 ya, Vigen. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.